Kemarin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan terhormat Bapak Kapolri dan seluruh rekan-rekan yang tergabung dengan Dinsus dan rekan-rekan pejabat utama Mabes Polri dan tentunya seluruh rekan-rekan media. Hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan terakhir penanganan kasus FS atau yang biasa dikenal dengan kasus Brand. Tentunya saya menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kami dan Dinsus telah melakukan kerja keras untuk mengungkap kasus ini. Kurang lebih hampir 2,5 bulan kasus ini berjalan dan alhamdulillah hari Rabu kemarin dari Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 yang artinya proses penanganan kasus yang kita tangani telah dinyatakan secara formil dan material lengkap. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kami akan mempersiapkan kelengkapan terkait dengan tersangka dan barang bukti untuk kita serahkan kepada kejaksaan yang akan kita laksanakan antara hari Senin ataupun hari Rabu. Kemudian terkait dengan telah dinyatakannya P21 untuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan 5 tersangka dan kasus obstruction of justice yang melibatkan 7 tersangka. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, khususnya tim dari Kejaksaan Agung dan para penyidik yang telah maraton kerja siang malam dan alhamdulillah hasilnya telah lengkap dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kami, DPR, Kompolnas, Komnas HAM, rekan-rekan LSM, masyarakat, dan seluruh pemerhati, dan juga khususnya teman-teman media yang telah mengawal, mensupport, memberikan masukan sehingga penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya terkait dengan posisi tersangka Saudari TC
hari ini Saudara BC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari Saudara BC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini Saudara BC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi Saudara BC. Selanjutnya kami akan terus lanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. 5 orang sudah kita PDK, kemudian yang lain demosi dan juga pansus, dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas tanpa pandang bulu untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTBH, dan barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTBH dari Istana, dari Setmil Pres dan juga sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul mengerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Perbaikan di bidang struktural, perbaikan di bidang instrumental, dan tentunya yang paling utama adalah perbaikan di bidang kultural. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk bisa lebih aspiratif dalam menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Humas Presisi dan Propam Presisi saat ini membuka ruang meningkatkan layanan interaktif sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, dan saya minta untuk betul-betul bisa direspon sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, bisa direspon secara cepat.
Ini bagian dari komitmen kami. Dan terhadap pelanggaran yang kami temui di lapangan, di depan, pasti kami tindak. Dan ini bagian dari komitmen kami untuk membenahi institusi Polri, peningkatan kualitas pelayanan terkait dengan tugas pokok kami, baik di dalam hal Kamtibmas, dalam penegakan hukum tentunya akan kita tingkatkan. Demikian juga tugas-tugas kami dalam mengawal agenda-agenda besar pemerintah. Baik dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi presidensi dan juga beberapa event internasional yang lain. Kita juga sedang masuk di tahun politik yang tentunya memerlukan kerja keras dan kerja ekstra dari seluruh jajaran kami. Dan tentunya kami berpesan kepada seluruh anggota terus semangat melaksanakan tugas untuk mewujudkan Polri yang tegas, humanis, berwibawa, dekat dengan kita masyarakat. Dan saya minta apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan harapan dengan masyarakat, silahkan dilaporkan dan kami akan melakukan langkah-langkah. Jadi itu yang bisa kami sampaikan sebagai update terkait dengan perkembangan penanganan rangkaian kasus FS atau kasus Brigjen. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada nih? Izin Pak, saya Rahel dari Kompas.com. Saya mau nanya beberapa hal terkait penanganan kasus FS ini. Pertama itu terkait di awal-awal kan ada informasi soal keterlibatan 3 Kapolda ya Pak yang diduga terlibat ikut menutupi kasus ini. Nah mungkin apa sudah diusut dan gimana hasilnya saat ini? Lalu yang kedua terkait temuan dugaan soal konsorsium 303 Pak, itu kan juga ramai menjadi perbincangan. Nah apakah ada update lanjutannya, apa mungkin sudah ada tersangka atau bagaimana, dan ada dari IPW yang meminta agar Pak Kapolri membuat tim khusus terkait 303 ini. Nah mungkin respon Polri gimana soal ini? Sama mungkin ini isu lain boleh ya Pak, terkait kasus Lukas NMB yang di Papua. Itu kan KPK kan sempat meminta bantuan ke Polri, dan apakah sudah ada perbantuan yang diberikan dan mungkin jumlah personel yang diturunkan berapa Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya jawab pertanyaan pertama terkait dengan keterlibatan 3 Kapolda di kasus FS. Di Propam, Densus sudah memeriksa dan ditemukan sampai saat ini kesimpulannya tidak ada keterkaitan dengan skenario kasus FS. Dan ini supaya tidak menjadi jelas dan tidak menjadi polemik. Kemudian yang kedua terkait dengan kasus konsorsium kemudian ini juga perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa kepolisian di tahun 2022 kita terus melaksanakan kegiatan pemberantasan perjudian, baik judi yang namanya judi online maupun judi konvensional. Ini saya sampaikan sekalian, kurang lebih ada 2049 kasus yang terdiri dari 3.296 tersangka, di mana untuk judi konvensional 1.408 kasus dengan 2.369 tersangka. Sementara untuk judi online sebesar 641 kasus.